Halo One Piece Lover, kembali lagi di channel saya UJ Official tentunya ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan banyak rezeki ya guys. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru seputar One Piece dari kami. Kali ini saya akan coba untuk membahas berbagai hal yang menarik dan sudah lama menjadi tanda tanya dari fans One Piece. Hal ini ada kaitannya dengan sejarah abad kekosongan serta Tenryubito. Agar tidak berlama-lama, langsung aja kita gaspol ke pembahasan ya guys. Abad kekosongan adalah di mana masa sesuatu terjadi insiden besar yang disembunyikan dari sejarah. Semua kejadian itu hanya ditulis di batu poneglyph. Dan seluruh poneglyph itu tersebar ke seluruh dunia. Abad kekosongan itu terjadi 800 tahun yang lalu, sebelum masa sekarang. Kemungkinan besar kejadian dan sejarah tersebut adalah tentang kebusukan pemerintah dunia, dan banyak juga rahasia tentang dunia yang ditulis di dalam poneglyph. Di masa lalu, para peneliti Ohara sedang meneliti tentang poneglyph. Tapi setelah pemerintah dunia tahu tentang hal itu, mereka langsung membumi hanguskan pulau Ohara. Sehingga semua orang yang bisa membaca poneglyph tewas dalam insiden itu kecuali Nico Robin. Pada saat itu dia diselamatkan oleh Jaguar Dissaw yang selalu menemani Robin saat masih kecil. Tapi ketika Jaguar Dissaw ingin menyelamatkan Nico Robin, tiba-tiba dihadang oleh Aokiji. Mereka pun bertarung dan Jaguar Dissaw pun kalah. Jaguar Dissaw adalah mantan angkatan laut dan dia juga berteman dengan Aokiji. Dan pada saat itu Aokiji sedang menjalankan tugas, jadi mau tidak mau dia harus bertarung dengan Jaguar Dissaw. Aokiji pun membekukan tubuh Dissaw. Lalu sebelum dirinya membeku, dia meminta tolong kepada Aokiji agar membiarkan Nico Robin pergi. Aokiji pun mengabulkan permintaan sahabatnya itu, dan dia membiarkan Nico Robin pergi dari Ohara. Jadi saat ini diketahui hanya ada satu orang yang mampu membaca poneglyph, yaitu Nico Robin. Di Arc Enies Lobby, Nico Robin diculik oleh agen pemerintah dunia, yaitu Cyberpool 9. Kemudian bajak laut topi jerami datang ke Enies Lobby untuk menyelamatkan Nico Robin. Pemerintah dunia sangat berupaya untuk menangkap Nico Robin dan semua orang yang membaca poneglyph akan dieksekusi. Ini menjelaskan bahwa pemerintah dunia takut jika sejarah abad kekosongan tersebar ke seluruh dunia. Organisasi yang mencoba untuk membangkar abad kekosongan adalah pasukan revolusi yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Dia pun menjadi orang yang paling dicari di seluruh dunia karena berupaya untuk mengungkap abad kekosongan dan menentang langsung pemerintah dunia. Saat time skip, Dragon bertemu dengan Nico Robin dan Dragon pun menyebut Robin sebagai cahaya revolusi. Karena saat ini dia adalah satu-satunya orang yang bisa membaca poneglyph. Sekarang kita coba masuk ke pembahasan awal mula pembentukan world government di masa lalu. Ada satu kerajaan terbesar yang menguasai seluruh dunia. Lalu kerajaan itu dihancurkan oleh 20 kerajaan lain, dan 20 kerajaan tersebut membentuk organisasi baru yang sekarang kita sebut dengan World Government atau pemerintah dunia. Para pendiri World Government setuju tentang kesetaraan 20 kerajaan, dan mereka pun sepakat untuk meninggalkan 20 senjata di sebelah tahta kosong. Tapi anehnya ada seorang yang duduk di tahta kosong itu, yaitu Im Sama. Nah, ini menjadi misteri kenapa ada satu orang yang menjadi penguasa tertinggi padahal 20 kerajaan sudah sepakat tentang kesetaraan. Sepertinya ada konspirasi antara Im Sama, Gorose dan juga Tenryubito. Bajak laut Goldie Roger sudah mencapai Raftel, dan mereka juga mengetahui tentang abad kekosongan itu. Tapi pada saat itu Roger mengidap suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Umurnya pun sudah tidak lama lagi, jadi dia memutuskan untuk menyerahkan diri ke angkatan laut. Sesaat sebelum dieksekusi, dia mengumumkan secara langsung tentang One Piece ke seluruh dunia. Sehingga dimulailah era bajak laut.
Di Pulau Sabaody, Robin bertanya kepada Rayleigh tentang abad kekosongan. Rayleigh pun berkata dia sudah tahu tentang abad kekosongan itu. Tapi walaupun Rayleigh mengungkap tentang abad kekosongan kepada Robin, sekarang dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi biarlah Robin dan para bajak laut topi jerami mencari tahu sendiri tentang sejarah abad kekosongan itu. Shirohige juga sepertinya tahu tentang abad kekosongan dan kehendak Di. Sebelum dia meninggal, dia berkata kepada Kurohige bahwa Kurohige bukanlah orang yang ditunggu oleh Goldie Roger. Karena seperti yang kita tahu bahwa Kurohige merupakan orang yang mempunyai nama tengah Di. Nama aslinya adalah Marshal Dietrich. Tapi seperti yang dikatakan oleh Shirohige, Marshal Dietrich bukanlah orang yang ditunggu oleh Goldie Roger. Lalu siapakah orang yang ditunggu oleh Goldie Roger? Itu sepertinya adalah Monkey D. Luffy. Karena itulah salah satu alasan Shanks mengorbankan tangan kirinya demi menyelamatkan Luffy, agar Luffy termotivasi untuk menjadi Raja Bajak Laut. Untuk mewujudkan One Piece dibutuhkan 3 buah senjata kuno, yaitu Pluton, Poseidon, dan Uranus. Masing-masing senjata memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Pluton. Pluton adalah senjata pemusnah massal yang menurut Crocodile, satu tembakan saja mampu menghancurkan kerajaan Arabasta. Di masa lalu, Pluton pernah dibuat dan disembunyikan di suatu pulau. Dan seperti yang kita tahu, senjata Pluton berada di Pulau Wano Kuni. Dan ini diungkapkan saat Arc Wano Kuni. Yang kedua adalah Poseidon. Poseidon sendiri adalah Shirahoshi. Poseidon sendiri adalah orang yang mampu mengendalikan Shiki atau para monster laut. Saat ini Shirahoshi berumur 20 tahun, sedangkan Roger telah dieksekusi 21 tahun yang lalu. Berarti pada saat era Roger, Poseidon sendiri belum lahir. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa pada saat itu Roger sendiri belum bisa mewujudkan One Piece. Karena dibutuhkan Poseidon untuk mewujudkannya. Ditambah lagi umur Roger sudah tidak lama lagi. Karena dia mengidap suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, makanya dia menyerahkan diri ke angkatan laut untuk memulai era bajak laut dengan harapan di masa depan nanti ada seorang bajak laut yang bisa melanjutkan serta mewujudkan misinya itu. Yang ketiga yaitu Uranus. Uranus diprediksi bisa mengendalikan cuaca dan wujudnya adalah telur yang ada di kapal Roger. Hal yang mendasari teori ini adalah pada saat Roger berhadapan dengan bajak laut Lion Shiki dan saat itu Roger dikepung. Shiki membawa ratusan kapal, sedangkan Roger hanya membawa 1 kapal. Tapi anehnya cuaca tiba-tiba berubah menjadi badai dan menghempaskan semua kapal milik Shiki. Sedangkan hanya kapal Roger saja yang selamat, dan ini pun menimbulkan spekulasi bahwa itu adalah karena kekuatan Uranus yang bisa mengendalikan cuaca. Lalu kita sekarang masuk ke pembahasan kenapa Tenryubito itu sangat ditakuti padahal sangat lemah. Tenryubito mengaku sebagai keturunan dewa dan bisa disebut Celestial Dragon. Mereka adalah keturunan 20 raja yang membentuk World Government. Sudah dari 800 tahun yang lalu mereka selalu berkuasa. Siapapun yang menentang Tenryubito dia akan diburu oleh angkatan laut. Bahkan salah satu admiral sendiri yang akan turun tangan. Contohnya adalah saat di Pulau Sabaody ketika Luffy menghajar Tenryubito. Beberapa saat kemudian Kizaru datang. Selain itu mereka juga banyak membawa pasukan termasuk pasifista. Jika saat itu tidak ada Rayleigh dan Kuma, sudah bisa dipastikan bajak laut topi jerami pasti akan kalah dan ditangkap oleh angkatan laut. Eustace Kid saja yang pada saat itu memiliki bounty sebesar 350 juta berry tidak mau berurusan dengan Tenryubito karena dia tahu akibatnya seperti apa. Untuk bajak laut saja memukul Tenryubito adalah hal yang tabu, apalagi untuk warga biasa. Makanya meskipun Tenryubito itu lemah, tapi mereka sangat ditakuti karena mereka memiliki kekuasaan yang dilindungi oleh angkatan laut dan pemerintah dunia. Hal ini sudah terdoktrin dari 800 tahun yang lalu. Jadi sudah ada di mindset seseorang bahwa Tenryubito adalah sosok yang tidak boleh dilawan.
Lebih baik hindari saja daripada kena masalah seperti halnya bajak laut topi jerami di Pulau Sabaody. Menurut saya pribadi sih, Celestial Dragon yang bisa bertarung hanya Gorose dan Im Sama saja. Kalau kita lihat, Gorose memiliki bekas luka di tubuhnya. Sepertinya bekas luka itu mereka dapat dari pertarungan di masa lalu. Tapi sekarang mereka lebih suka memerintah angkatan laut. Mungkin di perang akhir nanti baru mereka akan bertarung. Im Sama juga sepertinya memiliki kekuatan yang besar karena bisa membuat kelima Gorose berlutut di hadapannya. Nah, itu tadi teori tentang sejarah abad kekosongan dan mengapa Tenryubito sangat ditakuti meskipun mereka lemah. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya guys.